mau ada tugas UAS yang disuruh sama dosen itu buat wawancara tentang rekrutmen Tante. Oke, Ya, boleh, jadi mungkin buat boleh silakan. pertanyaan pertama, aku bisa langsung tanya aja ya Tante ya. Boleh. Halo, sinyalnya jelek ya? Iya, kedengeran kok. Oh iya Tante, jadi Beneran mungkin Kril. mungkin dari pertanyaan pertama itu kita mau menanyakan tentang apa itu rekrutmen sendiri menurut Tante. Oke, bisa langsung dijawab. Iya Tante, silahkan. Oke, jadi rekrutmen itu sesuai dengan namanya ya, merekrut. Merekrut artinya kita mengambil sesuai dengan requirement kita, kebutuhan kita. Kebutuhannya itu kualifikasinya apa? Ya, jadi merekrut atau mencari, mengambil sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Itu kalau menurut aku terkait dengan rekrutmen. Oke Tante, makasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakal bakal ditanya sama Hisham Arif. Oke, silahkan. Terdengar Oke, jelas Tante. nggak suara saya? Iya Tante, kedengeran jelas. Oke. Oke, oke. Tante untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari apa aja kendala yang dihadapi saat melakukan rekrutmen. Oke, kendalanya karena ya pengalaman pribadi saya, kita ini kan perusahaan yang bergerak di bidang perumah sakitan ya. Di bidang perumah sakitan itu banyak disiplin ilmu yang masuk ke situ. Jadi nggak hanya cuman tenaga medis, tetapi tenaga-tenaga di luar medis pun ada. Ya, contohnya kayak finance, HR, PR, dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin ada juga yang dari teknik sipil dan sebagainya. Karena beraneka ragamnya, kesulitan kami itu untuk mendapatkan yang sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Kalau dari saya sendiri, ekspektasinya itu adalah merekrut karyawan yang pertama memang karyawan yang berdedikasi. Secara karakter dia bagus. Kemudian yang kedua itu secara pengalaman. Ya, secara itu kalau harapan saya sebagai orang HR, tapi kadang kenyataannya memang sulit mendapatkan sehingga tidak menutup kemungkinan kita bisa juga meng-hire untuk SDM-SDM yang fresh graduate. Tapi selama ini kendala di saya adalah kurangnya bank calon pelamar untuk kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kita emang kadang-kadang tren ya, maksudnya tren tuh begini, ada kalanya ya beberapa waktu yang lalu, long time ago, kami tuh sangat sulit sekali mencari perawat. Kemudian berjalannya waktu, kami mudah mendapatkan perawat, tetapi kami sulit untuk mendapatkan bidan gitu. Nah, kesini-sini karena branchnya Hermina itu rumah sakit Hermina sudah beralih ya. Dulu mungkin saya kebutuhannya banyak ke bidan karena brandnya kita adalah ibu dan anak seperti itu. Tapi sekarang karena rumah sakit Hermina brandnya itu udah rumah sakit umum, sehingga paradigmanya udah mulai bergeser tuh, kebutuhan bidan udah nggak begitu menjadi prioritas kami. Jadi kesimpulannya kami sulitnya mencari lamaran sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Seperti itu. Terima kasih, Tante. Oke, sama-sama. Kalau untuk evaluasinya menurut Tante rekrutmen di Rumah Sakit Hermina Bogor itu sendiri itu apa sih Tante? Ya,
Evaluasinya pertama tadi ya, evaluasinya sulitnya kita mendapatkan bank calon pelamar. Nah, kemudian dari evaluasi tersebut kita membuat terobosan, apalagi zaman sekarang ini sudah melek teknologi ya. Zaman dahulu mungkin masih mengirimkan berkas lamaran via pos, nanti kemudian dititipin di security dan sebagainya. Nah, kemungkinan-kemungkinan tercecer, hilang karena kita menerimanya dalam bentuk hard file itu sangat besar sekali. Mungkin ada beberapa udah naruh lamaran ke rumah sakit Hermina, tapi HR nggak menerima gitu loh. Nah, itu kemungkinannya adalah tercecer. Ya tercecer, entah itu berkas hilang atau kebawa sama siapa. Nah, menurut saya itu juga sulit ya, sulit pertanggungjawabannya. Saya sendiri nggak ngerti nih, saya harus menyalahkan siapa gitu ya. Nah, itu evaluasi dari kami. Sehingga dari evaluasi itu terobosannya adalah kita melakukan proses rekrutmen dari mulai kita branding ya, kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita semuanya melakukan secara digital. Oleh karena itu, Rumah Sakit Hermina saat ini sudah memiliki website Hermina yang yang bisa dibuka oleh semua orang ya. Begitu kita masuk ke aplikasi Hermina, itu udah kelihatan. Jadi saat ini saya mendapatkan bank calon pelamar, alhamdulillah nggak susah ya. Begitu kita membuka loker lowongan kerja, dulu saya biasanya membukanya itu lewat IG, status WA dan sebagainya. Sekarang kita membukanya lewat website yang cakupannya lebih luas. Jadi dari hasil evaluasi itu, evaluasinya sulitnya mencari bank calon pelamar, sekarang alhamdulillah sudah teratasi dengan kita memiliki website Hermina. Seperti itu. Kalau dokumen yang harus dipersiapkan saat orang itu ngelamar biasanya apa ya, Bu? Terus apa saja yang perlu diperhatikan pada saat memilih pelamar baru? Oke. Jadi ketika kita ingin membuka lowongan pekerjaan, tentunya kita tahu ya kebutuhan kita itu apa. Nah, kebutuhan itu yang tadi saya sampaikan ya, kita requirement-nya apa nih, persyaratannya apa nih. Misalkan seorang perawat, orang perawat itu ada yang D3 keperawatan. Ini apa nih? Sehingga ketika kita membuka loker tersebut, kita sudah menyebutkan persyaratannya apa aja. Pertama, tentunya dia akan pemberkasannya ya. Jadi ketika saya membuka loker itu, saya sudah menuliskan di situ. Pertama, kebutuhannya apa. Dari kebutuhan tersebut, ada persyaratan administrasinya. Salah satunya kalau misalkan tenaga kesehatan, pastinya dia harus memiliki STR. STR itu surat tanda registrasi. Semua tenaga kesehatan pasti punya. Ketika kita meng-hire SDM ya, calon karyawan medis, dia tidak memiliki STR, menggunakan sistem mencantumkan aja. Misalkan contoh, kebutuhannya adalah seorang perawat, dia harus mencantumkan STR-nya. Karena surat tanda registrasi itu ada masa berlakunya. Jadi mencantumkan di situ masa berlakunya dari mulai kapan sampai kapan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apa sih yang harus diinikan ketika kita membuka lowongan pekerjaan, kita harus tahu dulu kebutuhannya. Kita mau requirement-nya seperti apa. Nah, itu yang akan kita buka di loker. Nah, kaitannya dengan website, itu di dalam website juga sudah ini ya, sudah termasuk sudah termasuk di situ apa persyaratan yang harus dimiliki oleh
calon pelamar. Kalau persyaratan secara umum sudah pasti dia memiliki ijazah. Kemudian zaman sekarang ya udah harus ya, sudah harga mati juga ada SKCK dan persyaratan IPK. Kalau Rumah Sakit Hermina sendiri kita punya standar IPK minimal itu adalah 2,75. Nah, itu yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh semua disiplin ilmu. Nah, kemudian kalau untuk tenaga kesehatan tentunya ditambahkan dengan STR yang tadi. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin harapan apa sih Tante untuk perusahaan ke depannya dalam melakukan rekrutmen? Harapannya mendapatkan SDM yang berkarakter. Itu yang pertama. Karena bagi saya ya, berdasarkan pengalaman saya di HR puluhan tahun, sekarang kita sangat mudah ya. Kalau tadi saya menyampaikan ada standar minimal IPK itu 2,75, saat ini tuh saya mudah mendapatkan itu. Karena semua berkas lamaran yang masuk ke kami, semuanya itu rata-rata di atas 3. Jadi menurut saya secara akademis dia oke. Jadi kesimpulannya mencari orang pinter sekarang itu gampang. Tetapi yang sulit bagi kami adalah mencari orang yang berkarakter. Berkarakter dalam hal ini adalah karyawan-karyawan yang loyal. Jadi harapan kita adalah menerima SDM-SDM yang berkarakter, tentunya SDM-SDM yang loyal dengan perusahaan. Karena kalau terkait dengan kemampuan skill-nya kurang, kita punya program pendidikan dan pelatihan atau on the job training. Jadi saya pikir kalau terkait sama hard skill itu masih bisa kita latih, tetapi kalau kaitannya dengan soft skill itu bagi saya sangat sulit. Sedangkan kita sampai dengan saat ini belum punya alat ya untuk mengukur soft skill. Kalau berbicara soft skill, misalkan kita nggak bisa mengukur kejujuran seseorang, akan sulit. Jadi harapannya memang mendapatkan SDM yang loyal, SDM yang berkarakter. Itu. Kalau di rumah sakit itu biasanya ngadain open recruitment-nya itu 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu, Tante? Oke. Kalau open recruitment, kita sih kalau berbicara standar ya, atau berbicara prosedur, kita nggak ada. Kita nggak ada target waktunya. Tetapi kita itu bisa secara apa ya, kebutuhan aja di lapangan gitu loh. Jadi kita tidak pernah open recruitment itu misalkan setahun 2 kali ya per semester atau per triwulan, setahun 4 kali, enggak. Tetapi kita melihat kondisi di lapangan. Contoh, saya pasti akan melakukan open recruitment ketika ada karyawan yang mengundurkan diri, karyawan mutasi ke rumah sakit Hermina cabang yang lain, tentunya kan saya menjadi kekurangan SDM ya, sehingga saya dirasa perlu untuk melakukan rekrutmen karyawan. Itu pun nggak selamanya ya, nggak selamanya ketika ada karyawan resign, ketika ada karyawan yang mutasi, secara otomatis saya melakukan open recruitment, enggak. Jadi tahapannya itu begitu ada pengajuan, biasanya user biasanya yang mengajukan. Misalkan keperawatan, ada beberapa SDM keperawatan yang resign. Kemudian user menyampaikan ke bagian HRD untuk dicarikan penggantinya. Sehingga bagian HRD harus open recruitment. Nah, itu kita sebagai orang HRD, kita tidak langsung mengiyakan permohonan dari user. Tapi kita harus melakukan analisa. Ya, harus melakukan analisa apa sih yang dianalisa terkait dengan beban kerja. Kalau kita berbicara dengan beban kerja, kita lihat kinerjanya rumah sakit. Kinerja rumah sakit itu maksudnya dari kunjungan rawat jalan, rawat inap.
kalau memang misalkan dari kinerja rumah sakit tidak mencapai target, bahkan kita menurun, saya rasa SDM yang ada saat ini sudah cukup. Kecuali kalau kita mencapai target ya, mencapai target bahkan melebihi dari target, itu sudah barang tentu, udah otomatis saya perlu mencari penggantinya. Bahkan saya harus menambahkan SDM yang ada di lapangan. Karena yaitu apa ya? Karena kinerjanya yang naik, otomatis motion karyawan pun akan semakin tinggi. Kalau nggak ditambah tenaganya, kalau tidak diganti tenaganya, tentu akan di lapangan itu akan menjadi hambatan ya. Nanti endingnya tidak dapat melayani pasien dengan maksimal. Jadi kesimpulannya, kami tidak ada standar kapan dilakukan open recruitment, tetapi open recruitment itu dilakukan ketika memang ada kebutuhan di lapangan. Seperti itu. Hei, Syam, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau dari aku Tante, kira-kira di Rumah Sakit Hermina itu ada persyaratan khusus nggak di setiap jabatannya yang akan dilakukan rekrutmen? Ada. Ada. Jadi kita masing-masing unit kerja, masing-masing karyawan, kalau kita berbicara employee, pastikan ada yang namanya penempatan ya. Penempatannya itu berdasarkan the right man on the right place. Ya. Nah, dari situ kita mempunyai uraian tugas. Di dalam uraian tugas itu pasti akan tertera requirement-nya, requirement jabatan. Misalkan, saya saat ini sedang tidak ada urusan rekrutmen. Urusan rekrutmen saya resign pertengahan tahun 2022 resign. Kemudian kan perlu mencari pengganti ya. Nah, ketika saya harus mencari penggantinya, saya pasti akan merekrut sesuai dengan persyaratan jabatan yang ada di masing-masing unit. Oh, kalau seorang urusan rekrutmen sudah harga mati ya. Standarnya itu harus seorang psikologi atau sarjana psikologi. Nah, untuk itu ada di mana tuh persyaratan itu? Itu ada di uraian jabatan. Jadi pertanyaannya, apakah persyaratan jabatan itu ada? Ada. Masing-masing employee pasti mempunyai uraian tugas. Dan di dalam uraian tugas itu pastinya tercantum requirement jabatan. Seperti itu. Jadi jawabannya ada. Ada Tante, lagi? makasih. Mungkin terakhir dari aku, kalau dari tahun ke tahun rekrutmennya berubah nggak sih, Tante? Ada yang berubah? Maksudnya gimana berubahnya? Maksudnya gimana? Maksudnya Tante sendiri jadi HR di Rumah Sakit Bogor itu berapa tahun? Kalau saya itu di HR itu awalnya saya di departemen ya, di corporate, departemen HRD selama kurang lebih 12 tahun. Saya di situ lebih ke ini ya, saya itu lebih di bagian kompetensi. Lebih ke bagian kompetensi, artinya ketika ada karyawan yang promosi jabatan, tugasnya saya tuh melakukan uji kompetensi kepada karyawan tersebut yang akan dilakukan promosi. Tentunya saya berkoordinasi ya dengan unit kerja terkait. Kemudian di tahun 2019 saya dimutasi ke bagian HERD Rumah Sakit Hermina Bogor. Ya, saya itu membawahi beberapa urusan, yaitu urusan rekrutmen, urusan pembinaan dan kompetensi, urusan kesejahteraan, dan urusan diklat. Saya membawahi itu. Jadi kalau saya berapa lama, kurang lebih saya di HR itu sekitar 16 tahun mungkin ya, kurang lebih 16 tahun, 15 sampai 16 tahun lah. Dan kalau misalkan tadi yang ditanyakan, apakah ada perubahan setiap tahunnya? Tentunya iya ya, karena kan suatu perusahaan yang dinamis tentunya pasti akan mengalami metamorfosa ya. Yang tadi
saya sampaikan awal, proses rekrutmen kita tatap muka. Kemudian sekarang saya tidak bermasalah nih, misalkan ada pelamar dari Padang, saya banyak terima lamaran dari Padang. Ketika saya hubungi calon pelamar tersebut, domisili di mana, posisi saat ini di mana, kehilangan berkas gitu. Kalau apakah ada perubahan, udah barang tentu pasti ada. Usaha yang dinamis memang harus berubah, perubahannya itu ke yang lebih baik, seperti itu. Terakhir, Tante, dari aku mau tanya, ada proses open recruitment itu biasanya prosesnya berlangsungnya berapa lama ya? Atau apa 1 bulan langsung ditutup atau Oke. Jadi gini, untuk open recruitment, saya akan open recruitment tersebut di dalam website. Nah, itu kita tidak ada patokan. Seperti contoh, pertengahan Desember ini saya membutuhkan 14 perawat. Nah, saya kan pasti akan seleksi ya. Saya itu biasanya kebutuhan 14, paling enggak saya harus mewawancara atau melakukan proses wawancara itu paling enggak 2 kalinya. Kebutuhan 14, paling enggak 28. Ya, jadi saya enggak pernah 14 juga saya 28 lah saya harus merekrut, dan ketika saya open recruitment di dalam website, itu saya kasih jeda. Aturannya, tidak ada aturan berapa lama website, jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau saya kemarin itu akhir tahun ini, di tanggal 31 Desember, saya closing. Artinya, ketika lewat kalau kita mau membuka website, itu udah ketutup. Yang tadinya ada tulisan open recruitment untuk keperawatan, otomatis di tanggal 1 Januari sudah di closing. Karena saya di awal itu, saya open recruitment-nya hanya sampai 31 Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara target waktu ya, kalau target waktu kapan kita ini, itu saya tergantung dari HR itu sendiri. Ya, kalau saya membuka loker via website tanggal 10, saya closing di tanggal 17, mangga boleh. Atau open recruitment tanggal 10, kemudian saya akan tutup gitu ya. Jadi tetapi kalau sudah diputuskan, oh saya mengambil si A, nah itu prosesnya nggak bisa lama-lama. Minggu harus dari saya memanggil ya, dari saya memanggil karyawan, proses rekrutmen itu wawancara user, psikotes, MCU sampai keluar hasil, itu paling tidak idealnya itu sekitar 1 minggu. 1 minggu keputusan apakah calon pelamar ini diterima atau tidak, gitu. 1 sampai 2 minggu harus sudah ada keputusan. Karena hasil MCU kadang-kadang yang agak lumayan lama gitu loh, dari hasil lab ataupun hasil radiologi itu yang kadang agak lama. Jadinya kurang lebih kalau untuk prosesnya itu dari mulai pemanggilan sampai dengan diputuskan penerimaan kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Tetapi kalau target
mau berapa lama kita membuka open recruitment-nya, itu kita tidak ada standarnya seperti itu.